Ember Bolong dan Ide Bending Abu Nawas. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang bosan. Ia lalu memanggil Abu Nawas dan berkata, "Bawakan aku air dari sungai ini, pakai ember bolong ini." Suaranya nyaris tak tahan menahan tawa. Abu Nawas mencoba menimba air, tapi air langsung menyemprot ke atas, ke samping, bahkan nyiprat ke bajunya. Ia bergumam, ember ini lebih cocok jadi hiasan taman. Ia kembali menghadap raja. Embernya kosong total, tapi air menetes dari seluruh tubuhnya. "Ampun Baginda," katanya. "Saya tak berhasil bawa airnya, tapi saya bawa suasana basahnya." Raja tak bisa berkata-kata. Ia tertawa sampai menepuk pahanya. "Kau memang tak pernah gagal bikin istana ini gaduh oleh tawa, Abu Nawas?" Abu berkata pelan, "Embernya memang bolong, tapi ideku selalu bening." Abu Nawas dan keledai paling cerdas di Baghdad. Suatu hari, Raja Harun menguap panjang. "Penasihat-penasihatku terlalu serius," keluhnya. "Kalau saja ada keledai yang bisa berpikir, mungkin lebih menyenangkan." Sepulang dari istana, Abu duduk di depan keledainya dan berkata, "Besok kau akan kuangkat jadi penasihat kerajaan. Jangan banyak embek, maksudku ngembik." Keesokan harinya, Abu Nawas masuk ke istana membawa keledainya. "Baginda," katanya, "izinkan saya kenalkan penasihat baru, si Tuan Telinga Panjang." Keledai itu tak berkata sepatah pun, tapi raja tertawa. "Diamnya saja sudah lebih menyenangkan daripada khutbah kalian," katanya sambil menatap penasihatnya yang malu-malu. Sore itu, Abu Nawas memberi makan keledainya. "Tugasmu selesai, sahabat. Kau diam, tapi telak." Abu Nawas dan sepatu yang bisa kasih saran. Suatu pagi, Raja Harun menyerahkan sepatu tua bau ke Abu Nawas. "Ini sepatu ajaib," katanya. "Ia bisa memberi nasihat, tapi kau harus mendengarkan baik-baik." Abu Nawas pun memakainya. Ia menempelkan telinga ke sepatu dan pura-pura mendengar sesuatu. Matanya membelalak, lalu ia mengangguk penuh kesungguhan. Abu mendekat ke raja dan berkata, "Sepatu ini bilang, Baginda terlalu tegang. Disarankan agar Tuan Raja berdansa tiap pagi demi kesehatan jiwa." Para penasihat pun percaya dan menyuruh raja mencoba. Raja, dengan setengah percaya diri, mulai menggerakkan pinggulnya. Abu menahan tawa, wajah merah karena sukses. Sambil melepas sepatu itu, Abu berkata, "Sepatu ini memang tidak bicara, tapi setidaknya berhasil membuat satu istana tertawa." Abu Nawas dan kambing tukang ngadu. Suatu hari, raja diberitahu bahwa seekor kambing istana hilang, dan entah bagaimana, kambing itu muncul di depan rumah Abu Nawas. "Panggil dia sekarang juga," perintah raja. Ketika dituduh mencuri, Abu berkata, "Izinkan saya bertanya langsung pada sang kambing." Ia pun menatap kambing itu dan berkata, "Kau datang sendiri atau diculik?" Semua orang menahan tawa saat Abu mendekat ke kambing, lalu mengangguk seolah kambing itu sedang memberi kesaksian panjang. Abu Nawas berkata, menurut pengakuannya, kambing ini kabur dari istana karena tidak tahan dengan protokol kerajaan. Ia lebih suka makan rumput liar daripada karpet merah. Raja akhirnya tertawa terbahak. Kalau begitu, biarlah ia hidup dengan Abu. Kambing itu rupanya lebih cocok jadi komedian ketimbang binatang istana. Abu Nawas dan jendela terbang. Saat itu Raja Harun merasa iseng. "Abu Nawas," katanya, "pindahkan jendela ini ke lantai 2, tapi dilarang lewat tangga atau pakai tali." Abu tak protes. Ia menggotong jendela itu muter-muter halaman istana. "Yang penting bukan naik ke lantai 2, tapi jendela ini harus merasa pernah tinggi," gumamnya. Lalu ia menyandarkan jendela ke tembok, naik kursi, dan melongok dari balik jendela. "Lihat Baginda, sekarang jendelanya sudah di ketinggian." Raja keluar ke balkon dan tertawa. "Kau memang tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Bahkan jendela pun kau buat naik jabatan." Abu berkata tenang, "Kalau raja suka naik tahta, jendela juga berhak naik posisi."
Abu Nawas dan dinding penguping. Seorang pejabat datang dengan wajah panik. Baginda, dinding istana ini bisa mendengar pembicaraan rahasia. Raja menganga. Apa ini konspirasi atau tukang batu ajaib? Raja memanggil Abu Nawas untuk menyelidiki. Apa yang dilakukan Abu? Ia menempelkan gelas ke dinding dan mendengarkan serius seperti sedang menyadap pembicaraan kambing. Tiba-tiba Abu berkata, "Dinding barusan bisik ke saya, katanya ada yang suka curi buah dari dapur kerajaan." 3 pejabat langsung pucat pasi. Tak butuh waktu lama, mereka mulai saling tuduh. Raja berkata pelan, barangkali yang bisa dengar bukan dindingnya, tapi otak Abu Nawas yang terlalu tajam. Abu Nawas tersenyum. Kadang kita tak perlu bukti. Cukup pura-pura dengar, maka yang bersalah akan bicara sendiri. Abu Nawas dan surat terbang ke langit. Suatu hari Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin menyurati malaikat rezeki. Mintakan tambahan berkah untuk kerajaan ini." Abu mengangguk dalam hati. "Wah, alamatnya mana, ya?" Abu menulis surat seperti biasa, lalu menggulungnya, mengikatnya ke anak panah, dan berkata, "Kalau burung pos bisa kirim pesan, panah juga harus bisa." Di puncak menara, Abu menarik busur dan melepaskan surat itu ke angkasa. Semoga sampai minimal ke awan yang dekat-dekat dulu. Panah itu malah jatuh ke dapur istana. Juru masak menemukannya dan membaca, "Untuk malaikat rezeki." Lalu ia berkata, "Wah, rezekinya lewat dapur, cocok." Raja tertawa, "Mungkin malaikat rezeki memang kerja di dapur. Buktinya sejak itu makananku makin enak." Abu Nawas dan kursi pengungkap dusta. Raja Harun mengeluh, "Aku sudah muak dengan pejabat pembohong. Seandainya ada alat yang bisa langsung membongkar kebohongan." Abu Nawas pun tersenyum kecil. Keesokan harinya, Abu bawa kursi kayu tua. "Baginda, ini kursi pengungkap dusta. Siapa yang duduk dan berbohong, pasti langsung tergelincir." Pejabat pertama duduk dan berkata, "Saya tidak pernah korupsi." Kursinya diam. Semua orang mulai percaya, kursi ini sakti. Saat pejabat kedua duduk dan berkata, "Saya paling jujur di kerajaan ini," kursinya langsung ambruk. Semua orang ternganga. Ini beneran ajaib. Raja tertawa keras, hingga ia sadar kursi singgasananya juga bunyi kriat-kriat. Ia langsung diam dan menatap Abu. Abu tersenyum, "Tenang Baginda, kursi Anda tidak akan jatuh asal tak berdusta." Seorang pejabat menuduh Abu Nawas mencuri sandal milik tamu kerajaan. Seorang pejabat mengamuk, sandal tamu kerajaan hilang, dan sandal Abu Nawas mirip. Abu hanya tersenyum. "Mirip belum tentu bersalah," jawabnya santai. Abu berkata, "Menurut hukum, semua terdakwa berhak dibela. Maka, saya mohon, adakan sidang khusus untuk sandal saya." Di ruang sidang, Abu Nawas bertindak layaknya jaksa. "Sandal, apakah kamu meninggalkan rumah pada malam itu?" Semua orang menahan tawa. Sandalnya tentu diam saja. "Jelas," kata Abu, "sandal ini tak bersalah. Ia tak punya kaki. Yang mencuri pasti yang memakainya." Semua mulai tertawa keras. Raja berkata, "Sandal ini bebas tanpa syarat." Abu Nawas menjawab, "Dan ia tak akan pergi kemana-mana, karena butuh kaki untuk melangkah." Abu Nawas dan bayangan yang mencuri. Seorang penjaga melapor, "Baginda, ada pencuri buah di kebun, tapi tak ada jejaknya, seperti lenyap di telan cahaya." Raja mengangguk, panggil Abu Nawas." Abu Nawas datang, melihat ke bawah dan berkata, "Sudah jelas, pencurinya bayangan." Semua yang hadir langsung diam. "Bayangan? Aku bawa tersangkanya," kata Abu. Ia melangkah perlahan sambil menyeret bayangannya sendiri. Bayangan ini tidak tahu sopan, makan buah tanpa izin. Di ruang sidang, Abu berkata, "Tuan Bayangan, apakah Anda tahu mencuri itu dosa?" Lalu ia sendiri menjawab, "Tidak tahu, hamba cuma ikut langkah Abu."
Raja akhirnya tertawa keras. Bayanganmu memang pintar. Hukumannya harus ikut kamu menghibur istana selamanya. Abu menjawab, siap Baginda. Dia memang tak bisa kabur, kecuali mati lampu.